Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Garuda Express dengan PT Garuda Express ini yaitu perusahaan pelayanan jasa ekspedisi pengiriman paket. Dengan anggota tim kami yaitu Anda saya Yuwantoro Wahyudirto Brono dengan NIM 063 dan Muhammad Randy Syahputra dengan NIM 079. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait PT Garuda Express dengan pengiriman jasa pelayanan ekip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, deskripsi singkat perusahaan. Nah, apa sih PT Garuda Express itu? PT Garuda Express adalah sebuah perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen yang beroperasi di Indonesia. PT Garuda Express didirikan pada tahun 2023 dan berkantor pusat di Surabaya, Indonesia. PT Garuda Express menyediakan berbagai jenis layanan pengiriman, termasuk pengiriman reguler, pengiriman kilat, atau yang biasanya disebut G-Express, pengiriman berat dan besar atau G-Truck, pengiriman dokumen atau G-Doc, dan banyak lagi. PT Garuda Express menyediakan berbagai jenis layanan pengiriman, termasuk pengiriman reguler, pengiriman kilat, pengiriman ke lokasi bisnis atau ke rumah, dan banyak lagi. PT Garuda Express juga menawarkan layanan logistik, manajemen rantai pasok, dan jasa konsultasi untuk membantu pelanggan meningkatkan efisiensi bisnis mereka. PT Garuda Express telah mendirikan jaringan kantor dan agen yang luas di seluruh Indonesia, termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan PT Garuda Express untuk memberikan layanan pengiriman yang cepat dan efisien ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk jenis usaha dari PT Garuda Express adalah pengiriman barang, dokumen, dan logistik. Baik, untuk selanjutnya yaitu divisi dan jumlah karyawan. Untuk dari berbagai pekerjaan dan layanan yang diberikan, maka jumlah karyawan PT Garuda Express dibagi menjadi beberapa divisi berikut. Yaitu yang pertama terdapat divisi pelayanan pelanggan yang terdapat dari 10 orang karyawan. Untuk divisi ini bertanggung jawab untuk menerima pesanan, mengatur pengiriman, memberikan informasi tentang status pengiriman kepada pelanggan, serta menangani keluhan atau masalah yang terjadi selama pengiriman. Untuk yang kedua yaitu divisi pengambilan dan pengiriman yang terdiri dari 40 orang karyawan. Di sini divisi ini bertanggung jawab untuk mengambil paket atau barang dari pelanggan serta mengirimkannya ke tujuan dengan tepat waktu. Untuk yang ketiga yaitu divisi logistik, terdapat 10 orang karyawan. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengatur transportasi dan pengiriman barang, termasuk memilih moda transportasi tepat, merencanakan rute pengiriman yang efisien, serta mengatur pergudangan dan distribusi barang. Untuk selanjutnya yaitu divisi keuangan yang terdapat 5 orang karyawan. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengatur keuangan perusahaan, termasuk pembayaran untuk jasa pengiriman yang diberikan, memantau pendapatan dan pengeluaran perusahaan, serta membuat laporan keuangan dan pajak. Untuk selanjutnya yaitu divisi teknologi informasi yang terdapat 25 orang karyawan. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengelola sistem informasi perusahaan, termasuk database pelanggan, sistem pengiriman, dan aplikasi pelacakan pengiriman. Untuk selanjutnya ada divisi penjualan dan pemasaran yang terdiri dari 40 orang karyawan. Divisi ini bertanggung jawab untuk mencari pelanggan baru, mempromosikan perusahaan, serta menjalin hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Untuk yang terakhir di sini ada divisi sumber daya manusia, yang dimana divisi ini terdiri dari 20 orang karyawan. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengelola karyawan perusahaan, termasuk merekrut, melatih, dan memotivasi staf agar bekerja dengan baik. Jadi total keseluruhan jumlah karyawan yang ada di PT Garuda Express ini yaitu sebanyak 150 orang karyawan. Oke, yang selanjutnya adalah model perusahaan PT Garuda Express. Perusahaan ekspedisi barang PT Garuda Express didirikan oleh Muhammad Indonesia Putra dan Yuliantoro Wahyu Tirtobono.
Perusahaan ini memiliki modal awal sebesar 20 miliar. Modal tersebut berasal dari dana pribadi kedua pendiri perusahaan dengan masing-masing sebesar 10 miliar. Dengan rincian asal modal, yaitu untuk saudara Muhammad Rinsya Putra sebesar 1 miliar dari dana tabungan yang dimiliki dan 9 miliar dari dana penjualan tanah atau sawah yang diwarisinya sebanyak 3 petak. Sedangkan untuk saudara Yuliantoro Wahyu Tirto Buwono, modal yang disetorkan berasal dari dana hasil investasi sebelumnya sebesar 5 miliar dan untuk dana 250 juta merupakan dana yang berasal dari hutang ke bank dengan jarak waktu 7 bulan. Mohon maaf, untuk jangka waktu 7 tahun dan bunga sebesar 6% dengan jaminan sertifikat perusahaan bimbingan belajar. Hutang tersebut dibayar setiap sebesar 4.416.600 per bulannya. Selain itu, Saudara Wahyu melakukan kerjasama ke sebuah pondok pesantren dan menanamkan saham ke perusahaan PT Garuda Express sebesar 4.750. Dengan modal yang telah dikumpulkan, PT Garuda Express pun melakukan persiapan awal dengan melakukan perencanaan anggaran, perbekalan, apa saja yang akan diperlukan. Dari hasil perencanaan tersebut, perusahaan PT Garuda Express pun menentukan kebutuhan yang akan dibeli. Dan setelah dijumlahkan semuanya, PT Garuda Express membutuhkan dana sebesar 2.157.950.000 untuk membeli kebutuhan awal dan uang modal pun tersisa sebesar 17.889.550.000 rupiah. Dan dalam hal ini, dana yang dibutuhkan untuk pembelian tersebut mencapai kisaran 20% dari modal yang telah dikumpulkan. Hal ini masih jelas dalam kisaran yang aman atau sehat. Baik, untuk selanjutnya, setelah pembelian kebutuhan awal perusahaan, PT Garuda Express melakukan perhitungan kasar terkait biaya operasional dan balik modal dengan karyawan yang berjumlah 150 orang dengan gaji 4 juta rupiah setiap karyawannya. Perusahaan PT Garuda Express harus membayar gaji setiap bulannya sebesar di total menjadi 600 juta rupiah. Perusahaan PT Garuda Express juga memiliki biaya lain-lain seperti listrik, air, bensin, dan lain-lain yang berkisaran sebesar 50 juta setiap bulannya. Dengan melihat hal tersebut, total yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Garuda Express sebesar 650 juta rupiah tiap bulannya. Terkait keuntungan perusahaan PT Garuda Express menaksir keuntungan pada bulan pertama yaitu sebesar 135 juta atau bisa dikatakan memiliki pelanggan sebanyak 300 pelanggan per hari. Pada bulan pertama, perusahaan PT Garuda Express mengalami kerugian sebesar 515 juta ditambah 4.400.000 menjadi 519.400.000 setelah melihat kerugian yang dialami. PT Garuda Express pada bulan kedua dan seterusnya akan mencari pemasukan dari biaya kerjasama, misalnya dengan perusahaan Mantapu Corporation untuk meriliskan terkait konten kreator promosi perusahaan, sehingga mendapat suntikan dana dalam jangka panjang melalui aplikasi media sosial seperti YouTube. Untuk kerugian sendiri diperkirakan terus dialami di bulan-bulan berikutnya atau 3 bulan pertama dengan nominal kerugian sebesar 429.400.000 rupiah di bulan kedua dan 204.400.000 rupiah di bulan ketiga. Dan pada akhirnya pada bulan keempat ini mengalami keuntungan minimal 20.600.000 rupiah dan di bulan-bulan berikutnya keuntungan ditaksir mencapai kisaran 5.062.200.000 di tahun pertama. Dan di tahun kedua dan seterusnya keuntungan ditaksir sebesar 6 miliar rupiah. Oke, untuk yang selanjutnya adalah perencanaan pengadaan barang di PT Garuda Express. Untuk barang yang pertama,
di sini ada kertas. Untuk spesifikasinya, di sini menggunakan kertas A4 untuk metode pengadaan menggunakan pembelian secara langsung. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada meja dan kursi. Untuk metode perencanaan pengadaan barangnya, kita menggunakan kerjasama untuk jumlah barang meja dan kursi sebanyak 50 buah. Untuk yang ketiga, perangkat komputer. Untuk perencanaan pengadaan barang untuk komputer di sini kita menggunakan pembelian secara langsung dengan jumlah barang sebanyak 50 buah. Untuk yang keempat, ada mobil box. Untuk perencanaan pengadaan barang di mobil box sendiri, kita menggunakan sistem lelang. Untuk jumlah barangnya, kita menggunakan 10 unit mobil box. Untuk barang yang selanjutnya, di sini ada rak paket. Untuk metode pengadaannya, kami menggunakan sistem lelang. Untuk jumlah barangnya sendiri, kami membutuhkan 5 buah. Untuk yang selanjutnya, di sini ada kardus packing besar dan kecil. Untuk metode pengadaannya, kami menggunakan pembelian secara langsung. Untuk jumlahnya sendiri sekitar 5.000 buah. Lalu, untuk barang yang selanjutnya di sini ada mesin printing. Untuk pengadaan barangnya, kami menggunakan sistem lelang. Untuk jumlahnya, yakni ada 20 buah. Untuk barang yang ke-8, di sini ada alternating shorten atau AC. Di sini kami menggunakan sistem lelang. Untuk jumlahnya sendiri ada 4 buah. Kemudian barang yang ke-9 di sini ada CCTV. Untuk CCTV-nya di sini ada Sony 1080 pixel. Untuk metode pengadaannya dengan menggunakan pembelian secara langsung. Untuk jumlahnya di sini ada 3 buah. Dan untuk mesin yang terakhir di sini ada fingerprint. Untuk metode pengadaannya kami menggunakan pembelian secara langsung dan untuk jumlahnya di sini membutuhkan 1 buah. Baik, dari perencanaan pengadaan barang ini, kami tentunya juga melakukan standarisasi perlengkapan, peralatan, dan mesin kantor. Terkait standarisasi perlengkapan, kami di sini pada kertas A4 menggunakan standar ISO, yakni dengan ukuran 21 kali 29,7 cm atau 8,27 kali 11,69 inci, di mana berat kertas ini menggunakan 60 GSM atau 60 gram sampai 80 GSM. Dan terdapat juga tinta printer Epson. Kami menggunakan T664 yaitu dengan tinggi produk 10 cm, berat produk setengah kilogram dengan lebar produk 5 cm. Dan terdapat ada gel pen, kami menggunakan Joico. Terus ada stop map, kami menggunakan map L plastik transparan warna bening menggunakan bahan plastik mika pekat. Dan juga ada paperclip yang menggunakan merek Kenko atau Joico dengan ukuran 3 kali 1 cm. Dan juga ada stapler Max HD 10 kecil menggunakan bahan bodi besi merek Max ukuran 3,8 kali 1,5 cm. Dan di sini juga ada standarisasi peralatan juga yang terdapat kalkulator Casio yang menggunakan dilengkapi printer Nota dengan berat 650 gram. Ada meja kantor juga menggunakan tipe GST 1080 dan juga kursi kantor dengan tinggi dudukan 46 sampai 52 cm dengan lebar 65, lebar sandaran 49 dengan berat produk 43 kg dengan warna menggunakan kursi hitam. Terus ada filling kabinet atau lemari arsip di sini dengan menggunakan tipe L44E. Terus terdapat komputer juga. Di sini kami menggunakan komputer menggunakan Apple ukuran 24 inch. Untuk standarisasi mesinnya kami menggunakan mesin printer Canon dan mesin fotokopi Canon HR500. Baik, untuk selanjutnya di sini ada
terkait laporan anggaran rencana PT Garuda Express yang sudah dijelaskan di PPT saya tadi, yang dimana tentang proyeksi laba, biaya operasional, dan pembayaran utang dan total laba per bulan, sehingga menggunakan perhitungan perangsairan ini kami akan mencapai balik modal selama 1 tahun dan total laba per tahunnya mencapai 5.062.200.000 rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.